setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu pun damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu pun damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Salam, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyertai kebaktian kita ini mulai dari awal hingga di penghujung acara. Amin. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita sudah sampai pada Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-sorelah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmur pasal 66 ayat 1. Dengan demikian, kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mazmurkan kemuliaan namanya, memuliakan Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang maha dahsyat. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kemurahannya. Kita bernyanyi baginya. Jemaat Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 565 ayat 1 dan ayat 4. Hatiku gemar memuji.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk melihat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 125 ayat 4, bersukacita pujilah. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 683 ayat 1 dan 2. Di hadapan-Mu, Yesus.
Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, Bapa kami yang maha kasih, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Engkaulah yang menjadikan langit dan seluruh bumi. Engkaulah yang memberi nafas kehidupan. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini, yang mengakibatkan bukan hanya banyak yang mengalami sakit penyakit sampai yang meninggal, tetapi juga mempengaruhi kehidupan kami sehari-hari. Kami terpisah dengan saudara-saudara kami. Pendapatan rumah tangga pun semakin tidak menentu. Banyak jemaat yang tidak lagi bekerja oleh karena PHK. Banyak yang tidak dapat makan, dan penderitaan yang lain yang membuat kami berkesusahan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Lenyapkanlah COVID-19 ini dari Indonesia ini dan dari seluruh bumi ini, supaya kami bersuka cita mengerjakan pekerjaan kami, dan supaya kami layak memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami membawa di dalam doa kami anak-anak dan para remaja yang tidak bisa belajar di sekolah mereka. Pelihara dan berkatilah mereka, walaupun mereka belajar dari rumah. Berkatilah mereka menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas. Jangan biarkan mereka hidup di dalam rasa ketakutan, tetapi mengandalkan kemuliaan dan kedahsyatan-Mu. Mereka juga menjadi anak-anak yang terberkati. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami juga membawa ke hadapan-Mu para pemuda yang tidak bisa lagi belajar di tempat sekolah, tetapi yang belajar dari rumah. Demikian juga yang sudah bekerja, tetapi harus berhenti bekerja oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah mereka dan kami juga, supaya tetap berpengharapan di dalam pengasihan-Mu. Berkatilah mereka supaya tidak putus asa, tetapi di dalam keyakinan yang daripada-Mu menyertai mereka. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami membawa seluruh hidup kami ke hadapan-Mu, supaya Engkau yang memelihara dan yang menjagai kami. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah masyarakat, tolonglah gereja-Mu dimanapun berada di Indonesia ini dan di seluruh bumi ini, supaya bersatu hati, sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa dan maha benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami.
marilah kita mendengar janji Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 806 ayat 1. Apapun terjadi padamu. Bagi kita pada minggu jubilate hari ini tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah kepada seorang, kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 443 ayat 1. Ku berbahagia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 428 ayat 1, tekun di dalam 2. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan warta jemaat gereja kita pada hari ini, Minggu tanggal 3 Mei 2020. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate. Bersoraklah bagi Tuhan. Topik minggu, bersoraklah bagi Tuhan. Tema bulan Mei 2020, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Yang kedua, pelayan minggu. Pelayan minggu pada minggu hari ini, tanggal 3 Mei 2020, yang menyampaikan khotbah Amang Pendeta Demak Simajuntak MTH, Ketua STGH Seminarium HKBP di Sipoholon. Parageda Amang Situa N. Siahaan MM. Pewarta Situa S. Hutapea. Tim musik adalah Remaja Napasobulung HKBP Resort Palmarum. Yang ketiga, jemaat yang mengikuti ibadah minggu, Minggu tanggal 26 April 2020 yang lalu. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah minggu pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing bisa kita lihat pada tabel acara yang ada pada kita masing-masing. Yang keempat, minggu hari ini adalah Minggu Jubilate, di mana kita masih melaksanakan ibadah minggu di rumah kita masing-masing. Dan acara yang kita pakai pada minggu ini disediakan oleh Biro Ibadah HKBP. Dan acara minggu kita hari ini boleh kita lihat atau kita tonton bersama melalui live streaming atau di YouTube
dan dilayani Perhalado HKBP Resort Palmarum beserta tim musik gereja kita yang dipandu oleh Amang Pendeta Alter Siahaan. Yang kelima, evangelisasi lingkungan. Pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020, evangelisasi lingkungan gereja kita belum dapat kita laksanakan seperti biasa. Akan tetapi marilah kita melaksanakan ibadah evangelisasi di rumah kita masing-masing dengan menggunakan buku ibadah mendekat atau pajonok yang telah kita miliki masing-masing. Warta yang keenam, ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Jemaat gereja kita yang berulang tahun kelahiran di dalam 1 minggu ini, ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 27 April sampai dengan tanggal 3 Mei 2020. Majelis dan jemaat gereja kita HKBP Resort Palmarum mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Nama-nama yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan boleh kita baca pada tabel yang ada pada kita. Yang ketujuh, keluarga jemaat kita yang memberikan persembahan kebaktian minggu pada minggu yang lalu, minggu tanggal 26 April 2020 yang kita laksanakan di rumah jemaat masing-masing. Nama-nama keluarga jemaat kita yang memberikan boleh kita lihat di tabel yang ada pada acara pada kita masing-masing. Yang berikut adalah warta keuangan. Warta keuangan kita boleh kita lihat dan perhatikan pada acara yang ada pada kita masing-masing. Bagi Bapak Ibu, saudari-saudara sekalian yang telah memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, akan tetapi belum diwartakan pada warta hari ini, maka kita akan memperbaiki dan mewartakannya pada minggu depan. Demikian warta jemaat serta warta keuangan gereja kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang baik, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami di dalam sukacita bersyukur atas segala berkat karunia yang kami terima dari Kamu, ya Bapa. Kami merasa Engkau selalu menyertai hati pikiran kami, terlebih segala aktivitas kami di dalam 1 minggu ini. Engkau memberikan kami kekuatan untuk melakukan segala pekerjaan yang Engkau berikan kepada kami masing-masing. Pada saat ini, ya Bapa, kami melaksanakan ibadah di gereja-Mu ini, di mana pada saat-saat ini Tuhan, kami merasa ketakutan karena pandemik COVID-19 yang selalu membayang-bayangi kehidupan kami, sehingga kami tidak dapat para jemaat-Mu seluruhnya berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau dapat melihat beberapa orang kami, jemaat-Mu ini, yang hadir untuk bersekutu dengan Engkau, ya Tuhan. Kiranya Engkau menyempurnakan segala pujian dan nyanyian kami. Peliharalah hati dan pikiran kami, Tuhan, agar senantiasa setiap langkah kehidupan kami mengikut dan melakukan firman-Mu. Ya Allah Bapa kami juga bersyukur atas berkat karunia yang saudara-saudara kami terima pada minggu ini. Engkau berikan umur yang panjang,
Kami serahkan mereka kepada tangan-Mu ya Tuhan, supaya Engkau memberkati mereka masing-masing. Berikan segala sukacita yang mereka minta ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan. Allah Bapa, Allah yang baik, kami juga merasakan betapa Engkau selalu senantiasa menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan, di mana pada akhir-akhir ini kami selalu takut, kami selalu gentar karena penyakit COVID-19. Akan tetapi pada hari ini kami bersaksi Tuhan, karena Engkau menyertai kami, Engkau menyelimuti kami dari segala penyakit itu, sehingga kami memperoleh kesehatan. Terlebih Tuhan, kami yang ada di daerah Tapanuli Utara ini, kami merasakan kasih setia-Mu senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang jauh dari kami, yang telah kena penyakit COVID-19. Engkau kiranya memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang berduka karena kehilangan sanak keluarganya, karena meninggal dunia karena penyakit COVID-19. Kiranya Tuhan mengirimkan penghiburan kepada keluarga itu ya Tuhan. Ampun, berikanlah mereka semua Tuhan sukacita untuk hari-hari yang ke depan. Tuhan, pada saat ini, pada hari Minggu ini Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintah kami, agar berikan kepada mereka segala kekuatan dan segala kecerdasan dan kemampuan untuk memberikan jalan kehidupan kepada masyarakat Indonesia. Engkau berkati Tuhan para medis yang berjuang di garis terdepan untuk menyembuhkan, memberikan pengobatan dan membantu korban paparan COVID-19. Engkau berikan Tuhan sukacita kepada mereka. Engkau kuatkan jiwa raga mereka Tuhan melawan COVID-19. Demikian juga Tuhan, seluruh masyarakat dunia yang terpapar COVID-19, Engkau satukan hati dan pikiran kami untuk memutus rantai penularan COVID-19 melalui Engkau berikan hati yang taat buat kami untuk memenuhi, untuk menuruti seluruh protokol kesehatan yang sudah diaturkan oleh pemerintah. Ya Tuhan, kami sadar kami tidak mampu untuk memutus dan melawan serangan penyakit COVID-19. Kami pada saat ini Tuhan hanya berserah kepada tangan pengasihan-Mu supaya Engkau hadir di dalam segala pekerjaan dan perlindungan, supaya kami bisa dapat memperoleh kesehatan ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, saudara-saudara kami yang ada di rumah sakit pada saat ini yang terbaring lemah, Engkau sembuhkan mereka Tuhan dari segala penyakit mereka. Engkau jamah raga mereka Tuhan supaya memperoleh kesehatan. Berkati Tuhan hati dan pikiran kami yang akan mendengarkan firman-Mu sebentar lagi Tuhan. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu yang akan memberikan berita sukacita, Engkau berkati hamba-Mu itu Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 428 ayat 3, tekun di dalam doa.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita dipertemukan oleh Tuhan pada Minggu Jubilate. Saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-36. Beginilah firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ia padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Tawarikh ini adalah kitab yang mencatat sejarah bagaimana Allah berbuat, bagaimana Allah memelihara umatnya, terkhusus mencatat tentang sejarah kerajaan Israel dan juga tentang lagu yang digubah oleh Raja Daud. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara ingat apa yang dikatakan oleh Bapak Proklamator Republik Indonesia, menyatakan tentang jas merah. Jangan pernah melupakan sejarah, karena orang bijak belajar dari sejarah. Bahkan kita yang ada sekarang adalah juga datang dari sejarah. Tuhan telah berkarya di sejarah kehidupan bangsa Israel yang dicatat dalam kitab Tawarikh ini. Bagaimana Allah membawa mereka pulang dari Mesir, perbudakan Mesir, dan bagaimana mereka juga pulang dari pembuangan Babel. Pentingnya mencatat untuk diketahui di kemudian hari. Pentingnya mencatat sejarah agar dari generasi ke generasi bisa memahami kepada siapa sebenarnya mereka harus bersyukur, kepada siapa mereka seharusnya mereka mengucapkan syukur atas karya-karya yang diperbuat oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, puncak dari syukur yang ada dalam teks kita hari ini adalah tentang di mana tabut perjanjian yang telah diletakkan di Gibeon. Mereka bersyukur, berjubilate kepada Tuhan. Kita tahu bahwa tabut perjanjian itu sebagai tanda kehadiran Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara umatnya dari berbagai
kondisi yang dialami oleh umatnya itu sendiri. Kemudian kita sebagai orang Kristen juga, bagaimana kita sekarang melihat apa yang telah diperbuat oleh Tuhan kepada kita, bagaimana Tuhan memelihara hidup kita dari masa-masa lampau yang telah kita lalui hingga masa sekarang ini. Kalau umat Israel bersuka cita karena Tuhan telah berkarya dalam kehidupan mereka, di mana Tuhan selalu menyelamatkan umatnya, memelihara umatnya dari berbagai tantangan kehidupan itu, ketika mereka dikeluarkan dari Mesir, ketika mereka dikeluarkan dari pembuangan Babel. Tetapi juga kita sebagai orang Kristen harus menyadari Tuhan juga tetap berkarya hingga saat ini ke dalam kehidupan kita. Terutama dasar daripada bersyukur kita adalah ketika Yesus bersedia datang ke dunia ini, solider dengan penderitaan kita. Dia menjadi orang yang menderita untuk melepaskan manusia dari dosa dan maut. Dan ini yang menjadi dasar jubilate kita, dasar syukur kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita harus memahami bahwa berterima kasih itu jauh berbeda dengan kata bersyukur. Bahkan ada orang ketika menghadapi tantangan dia juga tetap bersyukur. Tidak hanya di dalam menghadapi hal-hal yang bentuk sukacita, bahkan ada yang bentuk duka cita pun dia bisa bersyukur. Lalu ini menjadi sebuah rahasia rohani. Kata bersyukur ini adalah sebuah rahasia rohani yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mengimani Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengingat penginjil yang bernama Nick Vujicic yang dari Australia. Dia tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, tetapi dia tidak pernah berhenti atau bergerak terus memberitakan Injil. Seorang wartawan pernah mewawancarai dia, apa yang membuat dia tetap bersyukur, bersuka cita untuk memberitakan Tuhan di dalam hidupnya, sekalipun dia menghadapi cacat tubuh seperti itu. Dia katakan begini, saya fokus kepada apa yang saya punya dan tidak fokus kepada apa yang tidak saya punya. Jika seseorang fokus kepada apa yang dia punya, maka itu yang akan membuat dia bersyukur. Saya bersyukur karena saya punya mulut bisa mengucapkan firman Tuhan, bisa memberitakan Injil, katanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan menyadari hal itu, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat, untuk merenung betapa luar biasanya. Dan bahkan kita harus tahu, bersukacita itu harus kita lihat apakah sudah betul-betul sepadan dengan bersyukur. Banyak orang bersukacita, apakah dia bersyukur? Bahkan ada orang ketika menghadapi tantangan dia juga tetap bersyukur. Tidak hanya di dalam menghadapi hal-hal yang bentuk sukacita, bahkan ada yang bentuk duka cita pun dia bisa bersyukur. Lalu ini menjadi sebuah rahasia rohani. Kata bersyukur ini adalah sebuah rahasia rohani yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mengimani Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengingat penginjil yang bernama Nick Vujicic yang dari Australia. Dia tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, tetapi dia tidak pernah berhenti atau bergerak terus memberitakan Injil. Seorang wartawan pernah mewawancarai dia, apa yang membuat dia tetap bersyukur, bersuka cita untuk memberitakan Tuhan di dalam hidupnya, sekalipun dia menghadapi cacat tubuh seperti itu. Dia katakan begini, saya fokus kepada apa yang saya punya dan tidak fokus
kepada apa yang tidak saya punya. Jika seseorang fokus kepada apa yang dia punya, maka itu yang akan membuat dia bersyukur. Saya bersyukur karena saya punya mulut bisa mengucapkan firman Tuhan, bisa memberitakan Injil katanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan menyadari hal itu, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat, untuk merenung betapa luar biasanya apa yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Memuji Tuhan dalam sukacita dan rasa syukur yang sangat luas dan sangat komprehensif. Jadi sukacita ataupun rasa syukur di sini bukanlah sukacita dan rasa syukur yang sangat sempit. Bukan rasa syukur yang sangat sempit. Artinya apa? Bukan hanya karena untung begitu. Bukan karena kita hanya bersukacita karena mendapatkan sesuatu, bukan. Tetapi sungguh luas. Bahkan kita harus ingat bahwa memang tujuan Tuhan sejak awal memberitakan Injil itu adalah tujuan keselamatan, itu adalah tujuannya universal, bukan partikular. Bukan hanya kepada manusia bahkan, tetapi kepada seluruh alam. Makanya dikatakan tadi dalam firman ini, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai, biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah pohon-pohonan juga, bagaimana mereka dibiarkan untuk memuji Tuhan. Saya melihat kalau dikatakan biarlah, artinya Tuhan mengizinkan semua makhluk yang ada di bumi ini untuk memuji Tuhan. Itu artinya janganlah manusia yang mana sebagai makhluk yang paling tinggi dari sebuah makhluk yang ada di bumi ini, yang telah diberikan Tuhan mandat sebagai mandatarisnya, menjadi sosok yang akan menghalangi seluruh alam ini untuk memuji Tuhan. Jadi kata biarlah ini juga menjadi khotbah yang baik bagi manusia untuk merenung bagaimana kita, apakah saya sudah termasuk bagian dari individu misalnya yang sehingga oleh karena saya makhluk-makhluk yang lain ini terhalang untuk memuji Tuhan. Bagaimana saya juga ikut berperan supaya semua makhluk ini dan seluruh alam ini bisa memuji Tuhan. Mungkin situasi di zaman ini ataupun secara khusus di masa pandemik COVID-19 ini menjadi perenungan yang sangat penting buat kita. Kenapa kita katakan demikian? Banyak hal yang akan kita terima pelajaran dari peristiwa yang kita hadapi sekarang ini. Mungkin banyak orang berkata, bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita berjubilate di masa pandemik ini, Amang. Bagaimana kami bersyukur dagangan kami tidak laku. Bagaimana kami bersyukur pekerjaan kami tidak ada lagi. Bagaimana kami bersyukur makanan stok sudah mulai habis. Satu persatu mungkin barang di rumah sudah mulai dijual. Bagaimana kami bersyukur dengan kekhawatiran yang sangat besar. Siapa tahu penyakit itu menular ke kami. Bagaimana kami bisa bersyukur dengan keadaan seperti ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dasar kita bersyukur bukanlah dasar yang sempit.
tetapi dasar yang luas, dasar yang sangat mendasar, yakni tentang kehidupan. Ketika Yesus datang ke dunia ini memberikan kehidupan buat kita, itu artinya telah menjamin kehidupan bagi setiap yang hidup. Sekalipun kita harus menghadapi banyak tantangan. Dua orang Kristen jangan pernah mendoakan, janganlah kiranya laut tidak berombak. Tetapi dua orang Kristen adalah ketika saya akan menyeberangi laut yang penuh dengan ombak, kehidupan yang penuh dengan tantangan, Tuhan akan menyertai. Saya percaya Tuhan akan menyertai saya di sana. Di masa pandemik ini banyak masalah. Mungkin karena kelamaan juga orang di rumah, banyak hal-hal yang akan dihadapi. Yang selama ini mungkin suaminya jarang di rumah, tetapi dengan keadaan ini dia bersama dengan anak-anaknya. Tetapi kelamaan juga berada di rumah, itu mungkin bisa menimbulkan masalah. Masalahnya apa? Mungkin mereka akan kehabisan stok, kehabisan makanan. Nah, serilingum mungkin amat tay holan na dilapo do. Alai dung masa ni coviton ngai jabu be. Alai holan na di jabu be masih berengan atong juk rohana. Lawa mattay sedda pur iberengin atay tong law tu zulu tokkola na matta do inata do danat. Ngagabi gaur ala na swadong akka ulaun. Mungkin itu banyak alasan orang sehingga dia tidak bersyukur, sehingga dia tidak bisa mensyukuri keadaan ini. Tetapi sebagai orang percaya, kita juga harus bisa memetik hikmah dari kejadian ini. Kita bisa bersyukur dari kejadian ini. Yang pertama, kita didekatkan di tengah-tengah keluarga. Yang kedua, kita diajar melalui peristiwa ini. Kita diajar semakin memelihara kebersihan dan kesehatan. Juga melalui keadaan ini kita semakin dekat dengan Tuhan. Mungkin kita tidak sesering semula berdoa dan berdoa meminta kesembuhan dari Tuhan, meminta keselamatan dari Tuhan, meminta perlindungan dari Tuhan. Juga dengan keadaan ini kita dipersiapkan 10 tahun ke depan. Bagaimana gereja 10 tahun ke depan? Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita di dunia ini pasti akan menghadapi masalah. Karena kita ketika lahir di dunia ini telah masuk di dunia yang penuh dengan masalah. Dan mungkin itu kalau kita melihat seorang anak kecil baru lahir, tidak ada anak kecil yang baru lahir langsung tertawa, tetapi menangis. Menangis artinya bahwa dunia yang telah dimasukinya adalah dunia yang penuh dengan masalah, dunia yang penuh dengan penderitaan. Tetapi kita tidak pernah lupa sebagai orang percaya, ketika Yesus datang ke dunia ini menderita, solider kepada penderitaan kita. Itu artinya Yesus katakan, saya telah turut menderita bersama dengan kamu. Sebesar apapun penderitaanmu, ketika engkau memegang Tuhan Yesus, maka engkau bersama dengan Tuhan. Itu kekuatan kita, kekuatan orang percaya, menjadi dasar kita juga bersyukur karena Tuhan Yesus telah bersedia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Amin. Karya perbuatan Tuhan bagi umat itu supaya mereka tidak melupakan Tuhan dalam hidupnya, bahkan supaya mereka tetap mengingat dan memuji Tuhan, berjubilate, bersyukur, bersukacita kepada Tuhan. Juga kami sebagai orang Kristen diingatkan bahwa dasar jubilate kami adalah ketika Tuhan melawat kami.
Tuhan mati dan bangkit untuk memberikan kehidupan kepada kami. Itulah dasar sukacita kami. Sehingga dengan dasar itu kami bersukacita menghadapi kehidupan ini, sekalipun banyak tantangan dalam kehidupan ini. Kami sadar bahwa tantangan dalam kehidupan ini sangat banyak. Terkhusus pada akhir-akhir ini kami menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, tolonglah kami, selamatkanlah negara kami, berikan hikmat kepada para pimpinan kami, mulai dari Bapak Presiden kami, pimpinan di provinsi, kabupaten, bahkan sampai kepada desa-desa, juga pimpinan gereja kami, para pelayan full timer, para perhaladu, dan seluruh jemaat. Tuhan, berikan kepada kebijaksanaan kepada para hamba-Mu ini, supaya kami kuat, takut akan Tuhan menghadapi pandemik COVID-19 ini. Biarlah firman hari ini yang akan menguatkan kami, sehingga kami tetap bisa bersukacita, bisa bersyukur menjalani hari-hari kami oleh karena kuasa dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tapuji matuhatta, mari demahita sian buku de nomor 210 tulu, ayat sada dohot ayat 4, duksonang rohaku, huhut papungu pilihan perjulu tu huria, pilihan paduaon tu ulaon hatopan.
Bersoraklah bagi Tuhan, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Kepada kasih setia Tuhan saja aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Di dalam kesusahan yang kita alami karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini, kita dikuatkan rohnya sehingga percaya dan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Terimalah pujian sorak-sorai kami ya Allah, sebagai persembahan yang hidup, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat hari Minggu ma di Hamusa Luhutna, ruas di Huriata, na madohoti para mingguanon, marhite na manoton di media sosial, parhalado HKBP Palmarum, Resort Palmarum, pasahaton mauliate tu hita saluhutna, rap dohami dison, dohot amang pendeta Demak Simanjuntak, magister teologi, dohot akayana kota, tim musik ni HKBP Resort Palmarum, nama dohoti ibadah minggu di Bagasan Tikyon. Saya Tuhan ma nama masu-masu para saurata, toktong mahita di Bagasan hahi pason, asaboy hita pajupang di Bagasan Lasni Roha. Amin. Musik HKBP Palmarum, doa